Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, seorang Habib Ba'alawi asal NTB secara berani dan terang-terangan menghina ulama panutan NTB sekaligus Gubernur NTB Tuan Guru Bajang atau Kiai Haji Zainul Majdi. Dalam sebuah ceramahnya di depan masyarakat, Habib Ba'alawi tersebut menyatakan bahwa Tuan Guru Bajang adalah seorang penjilat. Di dalam majelis taklim, majelis zikir yang meresmikan seharusnya orang muslim atau orang kafir? Orang yang beriman atau yang tidak beriman sama Allah? Harus orang yang beriman. Kalau ada yang ngaku ulama menyuruh orang kafir untuk meresmikan, ini salah atau benar? Ini salah atau benar? Kalau ada orang yang membenarkan yang salah, ini penjilat bukan? Penjilat bukan? Berarti TGB itu penjilat bukan? Penjilat. Jangan dipilih. Lengserkan dan mengsorkan orang seperti itu. Beb, ini TGB. Orang nomor 1 di NTB. Presiden aja kita lawan, apalagi TGB. Getok kepalanya dikit. Dia menilai bahwa keikutsertaan Tuan Guru Bajang dalam Partai Perindo yang dipimpin seorang Kristen Haritanu Sudibyo adalah pekerjaan penjilat yang berarti menggadaikan akidah kepada Kristen. Hal itu terlihat saat Haritanu meresmikan majelis zikir yang diperuntukkan untuk TGB dan jamaahnya. Berikutnya apa maksudnya Anda untuk mengatakan TGB itu penjilat? Seperti apa coba penjilat? Ya artinya kan suatu Ana menganggapnya perbuatan itu salah. Perbuatan yang meresmikan majelis zikir yang diresmikan oleh orang non muslim itu salah. Kesalahannya Diresmikan oleh orang non muslim. ada hadis atau apa yang tidak dalam majelis zikir diresmikan oleh non muslim? Artinya kan tidak harus ada hadis dalam sebuah dalil itu. Majelis zikir itu adalah dia perbuatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu zikirnya apa Majelis zikir itu adalah alat kita untuk mendekatkan diri kita kepada masalah benar salah Itu kan hanya organisasi, Mas, bukan kegiatan keagamaan. mungkin masalah benar saya juga tidak bisa menjawab, nanti lain dijawab di Komnas. ya. Jadi kami di sini ingin mendengar awal seperti apa yang dibilang TGB itu seorang penjilat. Ini yang membuat kami selaku jamaah ilmu diri tidak terima dan keberatan, dan insya Allah besok pagi akan kita laporkan. Siap proses hukum, perjalanan hukum kita siap. Faham Habib ini jelas-jelas adalah faham di luar Pancasila yang menerima keberagaman dan saling membantu antar elemen bangsa, baik dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan perlakuannya satu sama lain berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, termasuk dalam hal agama, yaitu dalam hal muamalah. Dalam pemahaman agama Islam dan Pancasila yang diajarkan Nahdlatul Ulama, semua agama adalah bagian dari pembentuk negara yang harus bekerja sama, saling mendukung, dan saling membantu. Semuanya mempunyai peran masing-masing dan boleh memimpin satu sama lain. Inilah yang disebut faham Pancasila. Namun, faham di luar Pancasila menolak ini semua. Faham di luar Pancasila menginginkan pemisahan yang tegas antara agama Islam dan negara. Pemisahan yang tegas antara agama Islam dan agama lain yang disebut kafir. Faham luar Pancasila menginginkan penerapan syariah agama Islam dalam negara tanpa memperdulikan kepemilikan negara oleh agama lainnya. Faham luar Pancasila yang akhir-akhir ini gencar dikampanyekan adalah faham Khilafah Islamiyah HTI, faham NKRI Bersyariah FPI, dan faham Indonesia Syariah Ikhwanul Muslimin atau PKS. Tentu saja faham-faham tersebut bertentangan dengan faham Pancasila dan harus dilawan atau diberikan penjelasan agar kembali kepada pemahaman Pancasila yang menerima keberagaman. Inilah yang terjadi pada Habib Ba'alawi tersebut. Bahkan dia menantang dan menyatakan tidak takut dituntut oleh Tuan Guru Bajang dan pendukungnya alias berurusan dengan hukum.
Menurutnya, jangankan sekelas TGB, sekelas kepala negara pun akan dia lawan. Buntut dari kekurangan ajaran Habib ini akhirnya mengantarkannya berurusan dengan hukum. Pendukung TGB secara resmi melaporkan Habib ini kepada polisi dan TGB menyatakan memaafkan. Namun proses hukum harus dilanjutkan. Menurutnya banyak orang yang selama ini menghinanya selalu dimaafkan dan tidak diperkarakan. Tetapi sikap lembutnya ini ternyata malah dimanfaatkan untuk terus menghina dan memprovokasi masyarakat agar memusuhi TGB dengan menjelek-jelekan, menghina, dan memframing TBG dengan framing-framing yang jahat. Hingga pada akhirnya TGB ingin memberi pelajaran kepada orang-orang tersebut. Saya mengalami hal yang sama. Lalu saya maafkan. Dan lalu saya karena yang bersangkutan nangis, bermohon-mohon dengan 1001 alasan, maka saya cabut laporan saya. Tapi ternyata itu rupanya tidak selalu baik. Maka ya sudah, maafkan, iya, tapi proses hukum wajib terus berjalan. Wahai para keturunan Rasulullah SAW, junjungan kami Rasulullah SAW, mari jaga kemuliaan, jaga nama baik dari kakek Anda semua yang juga merupakan junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah dialognya, sang Habib tersebut siap jika kasusnya bergulir di pengadilan. Demikian Bibip TV mengabarkan.